Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Peraturan pemerintah yang mengatur tugas dan kewajiban guru berbasis digital memantik berbagai reaksi dari guru dan juga tenaga pendidik. Sama halnya dengan Ernawati, salah satu guru di SMPN 2 Tanah Sitolo yang mengaku kewalahan dengan semua tuntutan penggunaan aplikasi yang kini intens dia rasakan. Digitalisasi dalam dunia pendidikan menjadi beban tersendiri bagi para guru dan tenaga pendidik. Bagaimana tidak? Deretan aplikasi yang muncul menuntut para guru untuk menguasai hal tersebut. Seperti halnya yang dirasakan oleh salah satu guru SMP Negeri 2 Sengkang, Ernawati SPD. Dia merasakan betul tantangan dan peluang yang dihadapi para pendidik di era generasi Z. Tuntutan untuk menguasai aplikasi terasa lebih intens dirasakan Ernawati saat pandemi COVID-19 di tahun 2019. Dia mengaku sebenarnya sudah sejak dulu mereka dituntut untuk menguasai beberapa aplikasi. Kewalahannya ya pasti ada, pasti kami kewalahan, apalagi aplikasinya itu masih baru kan, masih ini, kami itu butuh bimbingan, butuh ini untuk bisa mengoperasikan, untuk bisa menggunakan aplikasi itu sangat kewalahan. Apalagi ya semakin ini selalu saja ada aplikasi yang ini mengharuskan untuk kita gunakan dalam pembelajaran. Salah satu kendala terbesar adalah proses belajar mengajar lewat aplikasi meeting online, membuat murid tidak memperhatikan layaknya proses belajar di kelas. Mereka bergabung dalam meeting tanpa menghidupkan kamera. Ernawati menyebut bahwa sebagian dari mereka hanya mencantumkan nama tanpa memperhatikan. Sebenarnya aplikasi itu sangat memudahkan bagi guru dalam proses mengajarnya. Hanya saja mereka terkendala dalam penggunaan aplikasi yang baru. Beberapa aplikasi yang digunakan di SMP 2 Sengkang adalah Google Classroom, Canva, Microsoft 365, dan Google Form. Pada saat awal-awal penggunaan aplikasi Google Classroom, harus menggunakan akun Belajar ID. Setiap aplikasi harus memasukkan akun belajar. Disinilah kendalanya. Ketika guru yang susah menghafal akun atau passwordnya sendiri, kecuali kalau sudah tersave secara otomatis. Hal teknis tersebut susah mereka ikuti jika bukan mereka yang diutus ke tempat pelatihan. Namun lagi-lagi terkendala dari undangan mengikuti pelatihan tersebut. Pemerintah membatasi hanya 1 hingga 2 orang yang menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti pelatihan. Selain itu, mereka juga terkadang mengalami kendala jaringan. Harapan saya itu ya bagaimana ya seandainya ada solusi atau ada jalan selain ini ya, kami seorang guru itu betul-betul menginginkan seperti itu. Jangan, kita kan sama-sama paham bagaimana sekarang kan perkembangan siswa dengan adanya berbagai metode yang ini kan betul-betul itu dari sisi negatifnya itu sudah banyak sekali kita temukan ya. Meskipun itu di lingkungan sekolah itu sudah ini, makanya di sekolah itu dilarang keras untuk membawa karena sering sekali didapatkan seperti itu. Jadi harapan saya ya kalau seandainya ada solusi atau langkah yang lain untuk bisa selain ini ya, kita sama-sama bisa mencari apa ya jalan keluarnya. Meskipun mengakui manfaat teknologi dalam proses belajar mengajar, Ernawati prihatin dengan potensi penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Ia berharap agar ada alternatif atau solusi lain yang dapat mempertimbangkan kompleksitas lingkungan sekolah dan meminimalisir dampak negatif teknologi. Rahmatia, Unhas TV. Seleksi nasional berdasarkan tes masuk perguruan tinggi gelombang kedua Unhas telah dimulai. Persiapan demi persiapan dilakukan oleh para calon mahasiswa Unhas, salah satunya Gilba, siswa Pondok Pesantren Maros. Siswa asal Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Kabupaten Maros, Gilba Haura, menyatakan sikap siap menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin mendatang. Persiapannya mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes untuk masuk perguruan tinggi, dimantapkan dengan ikut bimbingan belajar di Smart Center Institute atau SCI. Gilba mengikuti program intensif 1 bulan dengan memilih kelas medikal belajar 12 jam.
banyak ya, orang-orang kan beda-beda kan ininya persiapannya buat SNBT. Cuman saya karena didukung juga sama papa, jadi kebetulan itu hari kan dapat sosialisasi, otomatis dekat-dekat UTBK kan banyak nih toh kak, buat persiapan masuk banyak bimbel-bimbel yang berkunjung ke sekolah-sekolah. Terus itu hari tertarik kak sama SCI buat join karena ada program medikalnya yang belajar 12 jam. Terus di situ pas aku bicarakan sama papa juga tertarik nah karena mendukung buat saya masuk ke FKG. Jadi didaftarin sama papa. Ikut bimbingan belajar menjadi pilihan Gilba untuk mempersiapkan SNBT gelombang kedua pada 14-17 Mei 2024 di Universitas Hasanuddin. Berkat intensif selama 1 bulan di SCI, dia begitu yakin akan menjadi mahasiswa Unhas. Unhas? Tunggu kak, nanti saya bolak-balik ke sana jadi mahasiswa FKG. Keyakinan Gilba berkat ikut program medikal 12 jam SCI. Selama sebulan, ia begitu gigih belajar dari pagi hingga dini hari. Ditambah lagi metode pengajaran, tips dan trik, serta tentor yang inspiratif, menjadikannya begitu yakin bisa mengikuti SNBT dengan baik. Banyak sih kan, otomatis selain dapat pengetahuan yang perlu buat buat UTBK nanti, ilmu-ilmunya, skill-skill, hack-hacknya, terus tips-tips and triknya buat cepat jawab, cara cepat yang mungkin tidak diajarin di sekolah atau mungkin yang tidak bisa didapat selain dari bimbel, itu banyak didapat di SCI. Terus dapat pengalaman juga, dapat banyak teman baru, terus tenternya banyak ya, terus sangat inspiratif tenternya, banyak tips and trik, terus banyak motivasinya, jadi lebih cheers lah buat persiapan UTBK-nya. Gilba mendapatkan jadwal tes SNBT pada 16 Mei 2024 di Fakultas Hukum Unhas. Tepatnya sesi kedua, 13.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Aminah Rahmawat, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, setelah berakhirnya fenomena El Nino, kini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan bahwa fenomena La Nina akan segera menggantikan El Nino. Fenomena La Nina ini diprediksi akan terjadi pada pertengahan tahun 2024. Bagaimana dengan Indonesia dan seperti apa dampak dari fenomena ini? Simak berita selengkapnya. Belum lama ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengumumkan akan terjadinya fenomena La Nina di pertengahan tahun 2024. La Nina disebut akan menggantikan El Nino yang kini sedang berada pada fase lemah. Menurut BMKG, terdapat peluang 60% berakhirnya fenomena El Nino kemungkinan akan digantikan oleh munculnya La Nina pada periode bulan Juni hingga Agustus 2024. Sementara 40% lainnya berpeluang El Nino ke kondisi netral atau tidak terjadi La Nina. El Nino dan La Nina merupakan dua pola iklim yang berlawanan yang merusak kondisi normal. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Terdapat dua fase pada fenomena ini, yakni fase normal dan netral. Menurut Guru Besar Geofisika Universitas Hasanuddin, Profesor Muhammad Altin, bahwa jika terjadi fenomena El Nino, maka akan terjadi fenomena La Nina. Namun, tidak setiap fenomena La Nina diikuti fenomena El Nino. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah turun di bawah normal, mengurangi pertumbuhan awan di wilayah tersebut. Angin pasat yang lebih kuat dari Amerika Selatan ke Indonesia membawa massa air hangat ke Pasifik Barat, menyebabkan fenomena upwelling di mana air dingin dari kedalaman laut naik ke permukaan. Sebenarnya kalau ada El Nino pasti ada La Nina. Tapi sebaliknya kalau ada El Nino belum tentu ada El Nino. Nah, kalau kita lihat dulu perkembangannya proses terjadinya La Nina ya. Ini bermula dari Lautan Pasifik, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu dengan sinar matahari termasuk pemanasan global ya, efek rumah kaca.
ya, menimpa dengan Samudra Pasifik yang sangat luas itu, sehingga udara itu mengarah ke angin mengarah ke barat melintasi Indonesia. Nah, pada saat di Indonesia awan angin itu membawa awan itu yang ke atas, kemudian dengan arah yang sama, dengan asal yang sama, itu dari lautan Pasifik juga ada angin yang membawa uap-uap air, sehingga sampai di Indonesia itu, sampai di situ di Indonesia itu terjadi yang banyak uap air di atas, di udara. Banyak uap air itu akan menjadi yang disebut sebagai La Nina, hujan berkepanjangan. Hujan itu diperkirakan La Nina itu berada di Indonesia sekitar Juni Agustus, karena ini sekarang periode transisi dari El Nino ke La Nina. Masalahnya hujan sedikit itu proses itu. Meskipun terjadi di Samudra Pasifik, Indonesia perlu mewaspadai dampak dari fenomena ini, terutama Indonesia bagian timur. Dosen geofisika ini menyebut beberapa dampak yang bisa terjadi akibat fenomena La Nina adalah banjir, tanah longsor, angin kencang, dan dampak lainnya. Bencana hidrometeorologi ini akibat curah hujan yang tinggi, diperkirakan mencapai 20-40%. Bahkan, beberapa lokasi bisa mencapai lebih 50%. Di sisi lain, menurut Prof. Altin, fenomena ini akan menguntungkan salah satunya pada perairan Indonesia. Karena kondisi air yang hangat, jenis ikan seperti tuna akan ada di Pasifik berimigrasi perairan Indonesia. Selain itu, meningkatkan produksi perluasan lahan pasang surut. Dampaknya ya, karena namanya juga hujan, itu banjir bandang misalnya ya, yang pernah kayak tahun berapa itu terjadi di Masamba, itu banjir bandang itu. Kemudian longsor karena longsor ini dipengaruhi oleh air hujan, termasuk kondisi daripada kondisi tanahnya. Jadi ini manusia juga berperan di sini, karena manusia yang membabat hutan itu potensial untuk longsor kalau ada hujan besar itu ya. Jadi itu adalah salah satu ini. Tapi ada juga keuntungannya La Nina ini. La Nina ini bagi orang perikanan itu ikan-ikan, karena hangat suhu pada saat itu, ikan-ikan tuna yang ada di Pasifik itu berimigrasi ke perairan Indonesia. Nah, itu salah satu keuntungannya di situ. Dampak dari La Nina ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan menyebabkan korban jiwa. Sehingga menurut akademisi Universitas Hasanuddin ini, masyarakat dan pemerintahan perlu memperbaiki saluran irigasi, menghentikan pembalakan liar dan menjaga kesehatan. Kini, pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan langkah seperti menyiapkan bantuan mesin pendingin di daerah sentra produksi, agar saat musim panen, produk hortikultura tidak cepat membusuk. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.